Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rino Dukin Altum dalam Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manisi, Minggu 28 Juni 2020, Minggu biasa yang ke-13. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil dan memilih kami untuk mengikutimu, mewartakan firman cinta dan kasih-Mu kepada dunia. Namun kadang kami masih terikat dengan hal-hal duniawi, terikat dengan keinginan kami, terikat dengan keluarga dan kelompok kami dan mengabaikan Engkau. Maka kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu turun atas hati dan pikiran kami di pagi hari ini, agar firman yang akan kami dengar betul-betul kami resapi dalam hati dan jiwa kami, sehingga memampukan kami untuk menjadi pewarta-pewarta cinta-Mu dimanapun kami berada dan kemanapun kami pergi. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di ujung pemberianmu atau tindakanmu berbagi, Tuhan siap di sana untuk memberkatimu. Para sahabat sekalian, hidup itu menjadi indah bukan pertama-tama apa yang kita nikmati, kita terima, tetapi terletak pada tindakan memberi atau berbagi kepada orang lain. Dan sungguh menjadi sesuatu yang indah hari ini, bahwa Tuhan setelah memberikan syarat-syarat yang ketat kepada para pengikutnya, Ia juga memberikan jaminan kepada mereka yang memutuskan untuk mengikuti Dia. Kita ingat ketika Petrus dia bertanya kepada Yesus, "Guru, kami telah meninggalkan segala sesuatu, keluarga,
harta benda, pekerjaan kami dan mengikuti Engkau. Lalu apa yang akan kami terima dari Engkau? Dan ia menjawab, bukan hanya Anda menerima sesuatu yang berharga di dalam kehidupan ini, tapi di akhirat Anda akan mendapatkan jaminan. Firman Tuhan hari ini terbukti, terutama dalam kehidupan para imam, para utusan, suster, dan siapa saja yang berkarya dalam gereja. Kita melihat dan merasakan, bahkan mengalami, bahwa para imam diistimewakan dalam atau di tengah-tengah umat beriman. Imam ketika datang melayani, dia mendapatkan tempat tidur yang terbaik, makan minum yang enak, dan bila perlu difasilitasi. Dan kita menyaksikan bahwa di stasi atau di paroki, di mana saja, pasti ada umat yang begitu bermurah hati, yang tulus membantu karya gereja atau para imam. Dan ini kita dengar dalam bacaan yang pertama. Ketika perempuan kaya itu menyediakan sebuah ruangan, tempat tidur, kamar bagi Nabi Elisa, maka apa yang diperolehnya? Karena perempuan itu belum mendapatkan anak pada saat itu, maka sang Nabi berkata, tahun depan pada waktu yang sama, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Dan inilah yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil. Ketika Anda melayani seorang nabi, Anda akan mendapatkan upah seorang nabi. Ketika Anda memberikan secangkir saja air kepada salah satu utusanku, maka kamu akan mendapatkan imbalan yang setimpal. Karena itu para sahabat sekalian, saudara-saudariku yang terkasih, berapa hal yang harus kita yakini hari ini adalah keyakinan pertama bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu ketika kita mau menyerahkan diri kepadanya untuk berkarya bagi tugas pewartaan. Kedua, tindakan pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan akan terbalaskan. Bukan hanya kemudahan yang kita dapatkan di dunia ini, tetapi di akhirat kita mendapatkan jaminan. Kita mempunyai tempat di sana. Dan ketiga, bahwa apapun yang kita perbuat kepada para hamba Tuhan, para imam, suster, dan siapa saja yang bekerja di dalam gereja atas nama gereja, ketika Anda melakukannya dengan tulus, ketika Anda membantunya dengan tulus, maka jangan pernah takut. Mereka mungkin tidak membalasnya, tetapi sesaat ketika mereka tidak mampu untuk membalas kebaikan Anda, maka bersiaplah untuk menerima imbalan dari Tuhan yang mengetahui segala sesuatu yang Anda inginkan maupun apa yang Anda butuhkan. Karena itu hari ini, para sahabat sekalian, bersyukurlah bahwa kita dipanggil untuk menjadi alat di tangan Tuhan, memberi kepada orang lain, melayani para hamba Tuhan, para imam, tapi juga berbuat baik kepada siapa saja dalam hidup kita. Berilah dan berbagilah, maka di ujung pemberianmu
Tuhan akan mencurahkan rahmat dan berkat-Nya untukmu. Semoga demikian. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu para sahabat sekalian.